pada tanggal 22 Oktober 2022 yang lalu. 1 bulan kemudian, alhamdulillah telepon saya bisa seminggu itu bisa 7 kali. Hampir setiap hari saya ditelepon oleh kepala sekolah dari wilayah utara atau Lombok Barat. Keprihatinan itulah yang kita tuangkan, kita realisasikan dalam bentuk pendidikan, edukasi jurnalistik. Ini mohon izin kepada seluruh narasumber. Jadi jangan dilihat karena tadi Pak Ketua Pelaksana ngomong kita mungkin selesai sampai jam 4, tapi maknanya yang harus tersirat dengan seluruh peserta yang hadir. Karena kiat-kiat menghadapi dunia pers, kiat-kiat menghadapi dunia jurnalistik itu sangat penting. Melalui ekstrakurikulernya, ini mendidik generasi-generasi muda kita. Bagaimana menulis, bagaimana menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan. Bagaimana berani untuk tampil berbicara. Dan bagaimana cara mempromosikan inovasi-inovasi di sekolah masing-masing. Peserta untuk dapat memakaikan tanda peserta secara serta kepada pengguna media sosial, perlunya disaring sebelum kita sharing rasanya. Jadi perlunya kita cek lagi, ini kira-kira hal yang akan kita publikasikan ini bertentangan nggak dengan norma, misalkan norma adat, norma agama, norma yang ada di masyarakat, dan tentunya tidak lupa bertentangan nggak dengan hukum. Yang nanti di belakang akan kita bahas sedikit ya Bapak Ibu sekalian tentang norma-norma yang hukum ini. Di situ tentunya kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak lagi. Makanya perlunya disaring dulu sebelum kita sharing. Kita cek, recheck, cross check sebelum kita upload di media sosial, baik itu di Instagram mungkin, di Facebook dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kami, saya, Pak Sekda, Pak Kapolres kemudian bisa di sini karena apa? Ditanamkan pendidikan karakter yang benar. Itu yang sekarang menurut saya hilang. Moral bagaimana kemudian nanti kalau kamu mau sukses, hargai gurumu. Bapak dan Ibu, guru semua di sini, ini gajinya sudah lebih kecil dari kami yang dulu murid-muridnya. Benar nggak? Dari administrasi dan manajemen pendidikan. Itulah makanya setiap satuan pendidikan ada yang mengelolanya. Siapa yang mengelola? Setiap tingkatan ada kepala sekolahnya. Ada misalnya rektor, dekan. Seluruh administrator, kalau kita sebut, Bapak dan Ibu kepala sekolah, administrator, misalnya pengelola tadi, itu apa yang harus dikelola? Ini kalau kita singkat adanya ini, Ibu. 7M. Wartawan adalah orang yang melakukan kerja jurnalistik secara teratur. Jadi periodik. Jadi dia terus melakukan kerja-kerja jurnalistik. Jadi dia adalah orang yang melakukan kerja-kerja jurnalistik secara kontinu. Jadi bukan setahun nulis, setahun enggak, setahun bikin video, tiba-tiba muncul. Itu bukan wartawan. Tidak dianggap wartawan oleh undang-undang. Jadi kalau dia tidak menciptakan karya jurnalistik, berarti bukan wartawan. Undang-undang yang menyatakan seperti itu. Jadi pers itu lembaga sosial, wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Jadi kegiatan jurnalistiknya itu apa? Kegiatan jurnalistik itu menurut undang-undang itu adalah proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah. Jadi menyampaikan informasi melalui berbagai saluran informasi. Salurannya itu berupa apa? Media cetak, media elektronik, juga media cyber. Cyber itu yang sering Bapak Ibu lihat di WhatsApp kan, www
id.com, www.lampungpos.co, harian momentum, dinamik ID, seperti itu. Ininya apa? Itu media cyber. Jadi kalau tidak tercantum seperti ini, jangan anggap orang yang datang ke kantor Bapak Ibu sekalian itu wartawan. Berarti orang yang datang adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Kemerdekaan pers itu milik masyarakat Indonesia, milik warga negara Indonesia. Karena kami harus menginformasikan fakta. Kalau di Malaysia, Bu, dia kalau tidak disetujui oleh raja atau perdana menteri, nggak bisa itu berita. Kalau di sini, kalau kemarin, kalau kata Pak Jokowi di HPN Medan di Februari 2023, kata Pak Jokowi itu kurang bebas apa lagi pers di Indonesia ini, kurang bebas apa lagi. Cuma yang dituntut oleh beliau adalah tanggung jawab pers, tanggung jawab pers agar dia menginformasikan, melakukan edukasi ke masyarakat, menginformasikan informasi yang benar, bukan menjadi media pengadu domba, apalagi dalam tahun-tahun politik ini. Dia harus menjaga independensi. Sekarang oleh guru, oleh siswa, oleh orang tua siswa, ya itu yang harus dihadapi. Bagaimana cara kita menyikapinya nanti? Kalau umpama etika tadi sudah jelas, ada 11 pasal. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan digital itu untuk membranding, memframing sekolah kita supaya sekolah kita lebih baik. Di YouTube, buat 1 menit, Bu, atau 2 menit tentang kegiatan-kegiatan sekolah. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana BOS. Kegiatan dana-dana yang menggunakan dana DAK. Jadi kalau mau ditanya oleh orang, mana ini? Buka aja itu, kirim TikToknya. Ya kan? Kita sudah memagari diri kita. Dengan begitu kita hari ini sudah membuat jarak dengan teman-teman yang memang tidak profesional. Bahwa kita dengan perubahan dunia digital, internet semakin naik, terjadilah perubahan hidup, gaya hidup, terjadi perubahan yang sangat luar biasa hari ini. Bapak, Ibu, kepala sekolah, guru-guru hati-hati menghadapi ini. Ya, Bu. Maka itu jangan heran umpama anak-anak kita hari ini ya kan sudah bergawan bebas. Hari ini Bapak Ibu yang berada benteng terakhir pendidikan itu ada di tangan Bapak Ibu. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Tentunya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini sangat bermanfaat sekali dalam dunia digital yang semakin maju, di mana media sosial menjadi CCTV utama. Jujur saya tentunya merasa berbahagia karena memang PWI bisa memberikan manfaatnya kepada umat, kepada publik, bahwa kami bisa menyampaikan apa yang memang tugas-tugas dan fungsi-fungsi wartawan kepada para guru, para kepala sekolah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Workshop jurnalistik dan kehumasan sekolah 2023 dengan ini kami nyatakan ditutup.